Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Termasuk bisanya kita hadir di salah satu dari rumah-rumahnya dan juga menghadiri majelis ilmu tentu dengan ikhlas kepadanya dan juga berharap balasan yang sudah dijanjikan yang sangat banyak. Tentunya salah satunya adalah mendapatkan pahala haji yang sempurna, juga ada pengampunan dosa pada saat bubar dan juga hadir bersama kita para malaikat yang membawa rahmat dari langit. Maka ini sebuah nikmat yang luar biasa yang mungkin tidak semua kaum muslimin diberikan kesempatan itu. Maka alhamdulillah. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah Allah pilih untuk menjadi utusannya dan menutup risalah langit. Tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Dan mengucapkan salam hormat kepada yang dijadikan ibadah oleh Sang Pencipta Allah. Dan satu kali salam hormat dibalas dengan 10 kali rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali. Masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman setelah memuji Allah alhamdulillah. Lisan kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita teman-teman sekalian, panduan lengkap nikah dari A sampai Z. Dan kita masuk pada malam ini semoga Allah berkahi bab kedua, jenis-jenis pernikahan yang diharamkan. Setelah sebelumnya kita sudah bahas panjang lebar motivasi agama dalam menikah. Baik bagi bujang dan gadis, juga bagi janda dan duda. Semuanya masuk dalam perintah-perintah agama agar tidak tinggal sementara tidak memiliki pasangan. Kata penulis, Allah yang maha suci dan maha murah menganjurkan kepada kita untuk menikah. Dan memberikan kepada kita berbagai anugerah berupa tempat tinggal, keharmonisan, anak, dan pahala setiap kali seseorang tanda kutip mendatangi atau menggauli istrinya. Jadi maksudnya banyak sekali pahala dalam pernikahan itu. Tetapi Allah tidak membiarkan untuk kita perkara ini menjadi sia-sia dan tanpa aturan. Bahkan dia, di situ yang pegang bukunya, D-nya besar berarti kata ganti Allah, melarang kita dari berbagai jenis pernikahan yang pernah ada di masa jahiliyah. Oleh karenanya kita semua sebagai umat Islam wajib menjauhinya serta juga tentu mengetahuinya. Di antara pernikahan yang diharamkan yang pertama adalah nikah ar-rabtu. Ar-rabt. Apa itu nikah ar-rabt? Yaitu sejumlah laki-laki bersetubuh dengan seorang wanita. Jadi satu perempuan tapi banyak laki-laki yang menggaulinya. Kata beliau inilah yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari darinya. Ia menuturkan nikah ar-rabt adalah sejumlah orang tidak lebih dari 10 orang menemui seorang wanita untuk bersetubuh dengannya. Ketika mereka berkumpul di sisinya, dia mengatakan kepada mereka, kalian telah mengetahui urusan kalian dan aku telah melahirkan anak. Ini adalah anakmu wahai fulan. Berilah ia nama yang kamu suka. Lalu anaknya diberikan kepadanya dan pria yang ditunjuk itu tidak bisa menolaknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5127 dan Abu Daud 2272. Jadi ini jenis pernikahan yang haram yang pertama yang pernah ada di masa jahiliyah. Apa itu pernikahannya? Seorang laki-laki, seorang perempuan berzina, bukan pernikahan. Dia berzina dengan 10 laki-laki. Pada saat dia hamil lalu melahirkan, si perempuan ini bebas memilih siapa ayah daripada anaknya. Misal dari 10 laki-laki itu, dia tunjuk yang ketiga, kamu adalah ayah anak ini. Maka dia tidak bisa menolak. Semua lingkungan memaksa si laki-laki itu untuk menjadi ayahnya si anak itu. Dan jadi suaminya si perempuan ini. Kata beliau, benar saudaraku dan saudariku yang budiman. Begitulah wanita dihinakan di masa jahiliyah. Tidak ada yang memuliakan dan mengangkatnya pada derajat yang tinggi kecuali Islam. Oleh karena itu setiap wanita muslimah semestinya bersyukur kepada Allah atas hak-hak yang diberikan Allah kepadanya dalam Islam. Artinya setiap wanita dalam Islam hanya memiliki satu suami. Tidak ada poliandri. Sehingga anak yang lahir di rahimnya dia tahu siapa ayahnya.
Nikah yang kedua yang haram adalah nikah al-istibda. Nikah istibda ini artinya seseorang membawa istrinya kepada orang yang diinginkannya, yaitu orang tertentu dari kalangan pemimpin dan pembesar yang dikenal dengan keberanian dan kedermawanannya, agar sang istri melahirkan anak sepertinya. Tentu ini kebodohan di masa jahiliyah. Jadi masa dulu itu kalau ada orang yang tampan, kekar, punya wibawa, punya kekayaan, maka banyak masyarakat Mekah waktu itu membawa istrinya secara khusus untuk digauli oleh laki-laki itu. Dan kalau digauli sama laki-laki itu, suaminya meninggalkannya sementara. Sampai terlihat dia hamil, kalau sudah hamil istri dari laki-laki itu baru dia kembali menggauli istrinya kalau dia mau. Tujuannya hanya supaya dapat anak, supaya anak itu seperti si laki-laki pemberani tadi. Ini masa jahiliyah, pernikahan istibda namanya. Imam Bukhari meriwayatkan itu dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia mengatakan istibda itu nikah adalah seorang pria berkata kepada istrinya ketika telah bersih dari haidnya, pergilah kepada si fulan, lalu mintalah tidur dengannya. Kemudian suaminya menyingkirinya dan tidak menyentuhnya selamanya hingga nampak kehamilannya dari pria yang diminta menidurinya itu. Jika kehamilannya telah tampak, maka suaminya menyetubuhinya jika suka. Ia melakukan demikian hanya karena menginginkan kelahiran anak. Oleh karenanya nikahnya disebut dengan nikah al-istibda. Yang ketiga, jenis nikah yang haram adalah bersetubuh dengan pelacur. Wa na'udzubillah. Perkawinan ini khususnya bagi bangsa Arab dilakukan oleh hamba sahaya wanita, bukan wanita yang merdeka. Karena bangsa Arab tidak membayangkan bahwa suatu hari wanita merdeka berzina. Karena itu ketika Nabi SAW mengambil janji terhadap para wanita yang membaiat beliau atas perkara Islam dengan sabdanya, janganlah kalian berzina. Maka seorang wanita di mereka bertanya, apakah wanita merdeka akan berzina? Tidak terlintas di benak kaum wanita dan pria dalam masyarakat Arab bahwa wanita merdeka akan berzina. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata beliau. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah atas keadaan kaum muslimin sekarang ini. Imam Bukhari meriwayatkan juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia mengatakan tentang pernikahan ini, orang banyak berkumpul lalu mendatangi seorang wanita, dan wanita itu tidak menolak siapa saja yang datang kepadanya. Zina. Mereka adalah pelacur yang menancapkan bendera di depan pintu rumah mereka sebagai tanda. Jadi di masa jahiliyah dulu, kalau mau jadi pelacur, dia tancapin bendera depan rumahnya. Jadi semua laki-laki tahu kalau ini rumah pelacur. Lalu dia menerima semua laki-laki yang datang kepadanya. Siapa yang menginginkan mereka, ia boleh mendatangi. Jika salah satu dari mereka hamil, si perempuan pelacur ini, dan melahirkan bayi yang dikandungnya, maka kaum pria yang pernah menidurinya dikumpulkan kepadanya, lalu mereka memanggil al-kafah. Ini al-kafah istilah ya. Di zaman dulu itu, di zaman jahiliyah, mereka punya kelompok-kelompok orang tertentu yang menyatakan diri bisa mengenal, oh ini ayah, ini anak. Mereka bisa lihat dari raut wajah, dari bentuk tubuh, dari warna kulit dan seterusnya. Itu disilakan dengan kafah. Mereka memanggil orang yang punya keterampilan itu, kemudian mereka menyambungkan anaknya kepada orang yang mereka lihat memiliki kemiripan. Lalu wanita itu memberikan anak itu kepada si laki-laki dan ia dipanggil dengan menyebut nama anaknya. Seperti Abu Fulan yang berarti ayahnya si Fulan. Ia tidak dapat menolak hal itu. Ketika Muhammad SAW diutus dengan membawa kebenaran, maka beliau menghancurkan perkawinan ala jahiliyah seluruhnya, kecuali pernikahan yang dikenal manusia pada hari ini. Maksudnya pernikahan dengan wali, mahar, 2 saksi, kalimat akad yang sudah kita tahu. Maka itu yang sah. Semuanya selain itu dihapuskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hadis ini riwayat Bukhari di nomor 5127. Jenis pernikahan haram yang keempat adalah nikah mut'ah. Artinya menikahi wanita hingga waktu tertentu. Jika waktunya telah habis, maka perceraian otomatis terjadi. Syariat dengan tegas melarang ini.
Tapi sekte Syiah Imamiyah membolehkannya. Perkawinan seperti ini sudah populer pada saat ini di Eropa. Dan mereka menyebutnya dengan perkawinan eksperimen. Nikah coba-coba saja. Cocok lanjut, nggak cocok pisah gitu. Sementara kita dalam Islam tidak boleh nikah dengan niat cerai. Kalau mut'ah itu artinya dia dari awal nikah, walaupun ada maharnya, walaupun ada saksinya, walaupun ada walinya, tapi dia cuma niat nikah sehari, sejam, seminggu, sebulan. Dan secara otomatis kalau udah selesai waktunya, udah selesai. Tidak lagi status suami istri. Pernikahan seperti ini juga tersiar di kalangan kaum muslimin dengan alasan bahwa pernikahan ini tidak diharamkan oleh syariat. Ini terjadi karena kebodohan mayoritas kaum muslimin tentangnya. Oleh karenanya kata penulis saya ingin membahasnya tersendiri dalam pembahasan kita ini. Yang pertama dalil-dalil yang mengharamkan dari hadis-hadis yang sahih. Hadis yang pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, mut'ah atau nikah hanya menikmati beberapa saat pada awal Islam ialah mut'ah wanita. Seseorang datang di suatu negeri dengan membawa dagangannya, sedangkan dia tidak mempunyai orang yang bisa menjaganya dan mengumpulkan barang perniagaannya kepadanya. Lalu ia menikahi seorang wanita hingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan hajatnya. Kala itu ayat Al-Quran yang dibaca dan berlaku adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka, berilah kepada mereka maharnya dengan sempurna. Surah An-Nisa ayat 24. Hingga turun ayat Allah, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Al-ayah. Ini surah An-Nisa ayat 23 sampai 24 yang dikatakan oleh Allah SWT, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, tante dari bapak, saudara-saudara ibumu yang perempuan, tante dari ibu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu laki-laki, ponakan, anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan, ponakan juga ini, dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri. Tetapi jika kamu belum mencampuri atau bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kau mengawininya. Khusus yang terakhir ini, yang dimaksud adalah kalau seseorang menikah dengan janda, janda itu punya anak gadis. Kalau kita sudah menggauli si janda, akad nikah, sudah berhubungan biologis walaupun cuma sekali, maka anak dia menjadi haram selamanya. Jadi anak kita, walaupun setelah sehari atau sehari setelah itu cerai sama ibunya, tapi anaknya jadi mahram abadi karena kita sudah pernah menggauli si janda. Tetapi kalau kita menikah dan belum sempat menggaulinya, cerai atau meninggal si janda, maka anaknya belum menjadi mahram karena belum digauli walaupun sudah menikahi ibunya. Itu yang Allah katakan di sini. Dan anak-anak istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kau mengawininya, maksudnya anaknya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.
Jadi Islam membolehkan poligami, tapi harus wanita yang beda. Tidak boleh saudari sama saudari, adik sama kakak misalnya. Tidak boleh anak sama ibu. Tidak boleh ponakan sama tante. Jadi menjatuhkan antara dua orang bersaudara dalam satu naungan itu tidak dibolehkan. Kecuali di masa jahiliyah dulu dan sudah dihapus. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Kecuali budak-budak yang kau miliki. Jadi selama masih status suami, masih status istri nggak boleh dinikahi. Termasuk kalau masih dalam masa iddah. Diceraikan oleh suaminya, belum lewat 3 kali masa haid, tidak boleh langsung dinikahi. Tunggu suci dulu 3 kali masa haid atau 3 bulan, baru boleh dinikahi. Dikatakan Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atasmu. Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Kemudian mut'ah ditinggalkan, dikatakan dalam riwayat ini, dan ditetapkan nikah permanen. Jika mau, dia boleh menceraikannya, dan jika suka, dia tetap menjadikannya sebagai istri. Keduanya saling mewarisi, dan keduanya tidak mempunyai wewenang apapun dalam perkara itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 1121. Artinya di awal Islam pernah ada dibolehkan itu tapi hanya beberapa saat. Lalu kemudian dihapus hukumnya dan tidak dibolehkan lagi menikah dengan waktu sekira atau sebentar saja. Jadi menikah. Kalau terjadi sesuatu yang tidak cocok, sudah dinasihati tidak mau dengar, sudah dihardik segala macam nggak mau ya terus cerai, itu nggak ada masalah. Tapi jangan dari awal menikah sudah niat bercerai. Kemudian juga dalil yang lain yang kedua, itu dari dalil pertama tentang tidak bolehnya mut'ah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melarang menikahi wanita dengan nikah mut'ah dan memakan daging keledai piaraan pada waktu Khaybar. Hadis riwayat Bukhari nomor 5115, Muslim nomor 1406 dan Tirmidzi 1135. Juga Ibnu Majah nomor 1961. Artinya sudah tidak lagi nikah muta dalam Islam karena di perang Khaybar juga Nabi SAW memastikan melarang itu. Begitu juga dengan mengkonsumsi keledai. Keledai ada 2 macam. Kalau keledai liar yaitu kuda zebra halal. Kalau keledai yang hidup bersama masyarakat tentu di Indonesia tidak ada ini ya. Di Timur Tengah banyak. Dia mirip dengan zebra cuma tidak belang-belang warna kulitnya. Mirip dengan warna kuda. Dia lebih kecil dari kuda. Ini hukumnya tidak boleh dimakan. Kalau yang hidup dengan masyarakat atau hidup dengan manusia. Yang ketiga, dalil tentang tidak bolehnya nikah mut'ah. Muslim meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Saburah radhiyallahu anhu bahwa ayahnya berperang bersama Rasulullah SAW dalam Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah. Ia menuturkan, kami bermukim selama 15 hari. Lalu Rasulullah SAW mengizinkan kepada kami untuk menikahi wanita sementara waktu. Lalu aku keluar bersama seseorang dari kaumku. Aku mempunyai kelebihan atasnya dalam hal ketampanan. Sedangkan dia memiliki rupa yang kurang tampan. Masing-masing dari kami mempunyai selendang. Sedangkan selendangku jelek. Sedangkan selendang sepupuku adalah selendang yang masih baru. Hingga ketika kami berada di wilayah Mekah yang terbawah atau yang tertinggi, seorang gadis yang seperti unta perawan berpapasan dengan kami. Maka kami bertanya, apakah salah seorang dari kami bisa menikahimu sementara waktu? Ia menjawab, apa yang akan kalian berikan? Maka masing-masing dari kami menyerahkan selendangnya. Lalu dia mulai memandang 2 laki-laki ini. Ketika sahabatku melihat dia memandang dirinya, maka ia mengatakan selendang orang ini buruk dan selendangku masih baru. Dia mengatakan selendang ini tidak mengapa, diucapkannya 3 kali atau 2 kali. Kemudian aku menikahinya sementara waktu dan aku tidak keluar hingga Rasulullah SAW mengharamkannya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1406. Dan ini disebutkan tutup panjang lebar di sini tentang masalah rincian hadis ini ya. Bagaimana ada perselisihan di antara ulama tentang masalah bahasan hadis ini. Abu Awana berkata dalam sahihnya, aku mendengar para ulama mengatakan makna hadis Ali bahwa beliau melarang pada hari Khaybar dari makan daging keledai.
Adapun tentang mut'ah ia mendiamkannya. Beliau hanyalah mengharamkannya pada hari penaklukan kota Mekkah. Dan ada pendapat-pendapat lain yang menghilangkan kemusykilaan, yaitu berdasarkan adanya larangan mut'ah pada hari Khaybar, kemudian memberikan keringanan mengenainya setelah itu, lalu mengharamkannya sekali lagi pada saat penaklukan kota Mekkah. Tetapi Ali tidak menyampaikan keringanan tersebut di dalamnya. Ibnu Qayyim juga berkata dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid 3 halaman 460 tentang hadis Sabura adalah riwayat-riwayat lainnya bahwa larangan itu pada haji wada. Ini adalah riwayat yang aneh. Yang kuat adalah riwayat yang menyebutkan pada tahun penaklukan kota Mekkah. Intinya teman-teman sekalian, dalil-dalil ini menjelaskan bahwasanya larangan sudah terjadi tentang masalah nikah mut'ah ini. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan man kana tazawwaja imra'atan ila ajalin falyu'tiha ma summiya laha wa la yastarji mimma a'taha syai'a wa yufarikha fa inna Allah azza wa jalla qad harramha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang telah menikahi seorang wanita hingga waktu tertentu, maka berikanlah kepadanya apa yang setara untuknya dan tidak meminta dikembalikan tentang sesuatu yang telah diberikan kepadanya serta menceraikannya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan hingga hari kiamat. Artinya tidak boleh lagi orang hanya nikah terus tinggalkan. Hanya membayar sebagian atau dia tarik sebagian apa yang sudah dia bayar. Hukumnya semua sudah Allah haramkan selamanya. Hadisnya riwayat Abdul Razak nomor 1000 atau 14.041. Juga riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana indahu syai'un min hadhihi an-nisa' allati yatamatta'u falyukhil atau falyukhalli sabilaha." Barang siapa yang memiliki sesuatu dari wanita yang dinikahinya sementara waktu, maka hendaklah dia menceraikannya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1406. Artinya kalau ada orang yang coba melakukan nikah sementara ini, Nabi SAW mengingatkan para sahabat, kalau ada di antara kalian masih punya istri simpanan yang dia niat nikah hanya waktu tertentu, mut'ah, artinya sebulan, setahun, 2 tahun, waktu tertentu, maka dia harus menceraikannya. Karena Allah sudah mengharamkan itu, sudah tidak ada lagi. Karena ini mirip dengan perzinahan. Ya. Jadi sama saja orang masuk naudzubillah ke tempat pelacur, kemudian dia mengatakan saya akan memakai kamu atau tidur sama kamu sejam, sehari. Berapa bayaranmu? Dibayarlah. Seperti itu kurang lebih gambaran nikah mut'ah dan itu sudah dilarang. Kita sayangkan sekarang ini muslimin banyak sekali melakukan. Bahkan sampai pada tingkat mahasiswa dan mahasiswi dengan alasan daripada berzina lebih baik nikah mut'ah. Gitu kan? Padahal ini hukum sudah diharamkan dalam syariat. Jadi kalau mau menikah, benar-benar menikah. Tidak ada niat cerai dengan syarat-syaratnya. Mahar, kalimat akad, 2 saksi, ada walinya perempuan. Kalau berjalan ternyata ada hal-hal yang tidak bisa ada kecocokan, sudah diluruskan, tidak mau juga bercerai. Tapi jangan dari awal ada niat cerai itu. Yang keempat dalilnya Muslim meriwayatkan dari Iyas bin Salamah dari Labiyah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW memberi keringanan pada tahun Autas untuk menikah sementara selama 3 hari. Kemudian beliau melarangnya. Autas itu ada footnote nomor 11 tahun Autas. Ini memperjelas bahwa nikah mut'ah diperbolehkan pada hari penaklukan Mekah. Hari penaklukan Mekah dan hari Autas adalah satu hal. Dan Autas adalah lembah di kota Taif. Sementara hadits ini diriwayatkan Muslim nomor 1405. Artinya pernah ada memang di awal Islam tapi sudah dihapus. Sudah tidak ada lagi sekarang. Ya, sudah tidak ada lagi sekarang. Kemudian ada pernyataan ulama tentang pengharaman nikah mut'ah ini. Ibnu Qudamah berkata rahimahullah dalam mazhab Hanabilah, arti nikah mut'ah ialah menikahi wanita sementara waktu. Misalnya, seseorang mengatakan aku menikahkanmu dengan putriku selama sebulan, setahun, atau hingga berakhirnya musim. Ini adalah pernikahan yang batil. Imam Ahmad menaskan dengan ucapannya nikah mut'ah adalah haram. Imam Syafi'i juga berkata rahimahullah, imam mazhab yang lain, semua nikah mut'ah adalah dilarang. Semua nikah hingga suatu masa, baik pendek maupun lama, sejam atau sebulan atau setahun, yaitu seseorang berkata kepada wanita, aku menikahimu sehari, 10 hari atau sebulan.
Kemudian dia melanjutkan, demikian pula nikah hingga waktu tertentu atau tidak diketahui, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Berarti sudah dua madhab menolak semua itu, termasuk dari dalil sahih mengatakan masalah itu. Ibnu Hazm juga rahimahullah salah satu ulama yang masyhur, jadi rujukan juga muslimin dunia yang tinggal di Spanyol, berkata nikah mut'ah tidak diperbolehkan, yaitu pernikahan hingga waktu tertentu. Hal ini pernah dihalalkan pada masa Rasulullah SAW, kemudian Allah menghapuskannya melalui lisan Rasulullah SAW untuk selamanya sampai hari kiamat. Al-Hafidh Ibnu Hajar juga rahimahullah berkata dalam syarah kitab As-Sahih, pernyataannya bab Nabi melarang nikah mut'ah, maksudnya menikahi wanita hingga waktu tertentu. Jika waktunya telah habis, maka perceraiannya pun terjadi. Nah, tentu ini terjadi di negara-negara seperti di Iran misalnya, karena memang niatnya mereka hanya untuk istimta saja. Jadi mirip dengan perzinahan. Bahkan subhanallah ditemukan seorang wanita mungkin belum sampai umur 25 tahun, dia sudah menikah dengan sekian banyak laki-laki. Karena nikah sejam, 2 hari, yang penting dia kumpulin mahar, kemudian dia nikah lagi sama perempuan lain, laki-laki lain, bahkan seringkali tidak melewati lagi masa iddah. Ya, jadi ini semua bertumpuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi padanya. Al-Khattabi berkata, pengharaman nikah mut'ah menjadi ijma' di kalangan umat Islam atau kesepakatan. Pernikahan ini pernah dibolehkan di awal-awal Islam, kemudian Allah mengharamkannya. Hingga pernyataannya tidak ada lagi perselisihan tentangnya pada hari ini di antara umat, kecuali pendapat sebagian kaum Rafidhah atau orang-orang Syiah. Di antara penyair yang membicarakan tentang nikah mut'ah adalah Abul Ghanaim Muhammad bin Ali An-Nursi Al-Kufi yang mengatakan, ala ya sahu fa akhbirni bima qad qila fil mut'ah wa man qala halalun hi kaman qad qala fir raj'ati kadzabtum la yuhibbullah syai'an yushabbihul khid'ah laha zawjani fi tuhrin wa fi tuhrin laha sab'ah idza faraqaha hadha akhadhaha dhalika bisyafa'ah fahiya min kulli insanin laha fi rahimaha mut'ah. Wahai sobat, kata orang ini, beritahukanlah kepadaku tentang pendapat mengenai nikah mut'ah. Barang siapa yang menyatakan halal berarti itu seperti nikah raja'ah. Kalian berdusta, Allah tidak menyukai sesuatu yang menyerupai penipuan. Kalau itu seperti menipu saja, saya nikahi kau 1 jam, setengah jam dan seterusnya. Wanita mempunyai 2 suami dalam keadaan suci, dan dalam keadaan suci yang lain ia bahkan bisa mempunyai 7 suami. Jika yang ini menceraikannya, maka yang itu mengambilnya dengan bantuan. Wanita ini dari semua orang mendapatkan mut'ah dalam rahimnya. Jadi ini semua teman-teman sekalian jelas pernyataan para salafus saleh tentang tidak bolehnya masalah ini ya. Syekh Jibrin hafidahullah menjelaskan bahwa nikah mut'ah itu ya, Syekh Jibrin hafidahullah ditanya tentang nikah mut'ah, apakah itu halal? Dengan dalil firman Allah SWT, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun." Maka istri-istri yang telah kau nikmati campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna. An-Nisa 24. Nikah ini hanyalah diharamkan setelah wafatnya Nabi SAW. Ada dugaan kuat bahwa Umar yang mengharamkannya. Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun mengatakan seandainya Umar tidak mengharamkan mut'ah, niscaya tidak ada yang berzina kecuali orang yang celaka. Bagaimana kebenaran informasi ini? Karena orang-orang Syiah mengangkat itu, mengatakan bahwasanya Nabi enggak pernah larang nikah mut'ah. Semua yang dalil tadi masalah pengharaman di Khaybar dan seterusnya itu tidak benar. Tapi yang mengharamkan Umar, lalu Ali bin Abi Thalib juga membantahnya. Benar enggak informasi ini? Kata Syekh Jibrin rahimahullah, nikah mut'ah dihalalkan pada awal Islam saja karena mereka belum lama meninggalkan kekafiran. Jadi ia diperbolehkan untuk menjinakkan mereka, kemudian mengharamkannya atau terharamkan pada saat penaklukan Mekah hingga hari kiamat. Bukan Umar yang mengharamkannya, tapi Umar hanyalah melarang menunaikan haji tamattu. Sebagaimana kalian atau sebagian kalangan keliru menilainya.
Adapun yang dinukil dari Ali, maka itu hanyalah informasi dusta yang disebarkan oleh kaum Rafidhah. Adapun ayat tersebut mengenai pernikahan dan al-ujur atau al-mahar di dalam ayat Al-Quran wa atuhunna saduqatihinna, berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Wallahu a'lam. Jadi ini termasuk nikah yang diharamkan yang sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Nikah yang terakhir berhubungan dengan masalah yang haram ini, maaf masih ada sebenarnya, masih ada nikah syigar, tapi ada nikah urf selain mut'ah. Nikah urf ini, Syekh Jibrin menjawab nikah urf oleh sebagian kalangan disebut dengan pernikahan sementara. Itu juga sama dengan pernikahan mut'ah. Dan istilah ini sama saja, tidak dibolehkan. Dan ini hukumnya tentunya haram. Ya. Kita masuk teman-teman yang terakhir di sini adalah nikah sigar. Ya. Itu ada di halaman 54. Maksudnya yang kita bahas pada malam ini ya. Ada 7 di sini, ada 7 rupanya. Ini yang ke-6 sekarang. Ada 5, 6, 7. Yang kelima nikah sigar, yaitu wali menikahkan gadis yang diutusnya kepada seorang pria dengan syarat dia menikahkan pula dengan gadis yang diurusnya. Jadi misalnya nikah sigar ini, seseorang, kita tidak kasih contoh dari kita di sini, tapi seseorang berkata, saya akan nikahkan kau sama anak perempuan saya atau adik perempuan saya, tapi dengan syarat kau juga nikahkan saya dengan anak perempuanmu. Dia kasih syarat seperti itu. Ini tidak boleh, batil. Belum tentu anaknya orang itu mau nikah sama kita. Belum tentu juga anak kita mau nikah sama dia. Tapi kalau terjadi kesepakatan antara dua laki-laki, kalau saya akan nikahkan kau sama anak perempuan atau adik perempuan saya, tapi dengan syarat kau juga nikahkan saya dengan anak atau adikmu. Nafi', salah satu ulama tabi'in, Maula Ibnu Umar, berkata, sigar ialah seorang laki-laki menikahi putri laki-laki lainnya dan dia pun menikahkannya dengan putrinya tanpa mahar lagi. Atau seseorang laki-laki menikahi saudara perempuan laki-laki lain lalu dia menikahkan pula orang itu dengan saudara perempuannya tanpa mahar. Dan Imam An-Nawawi berkata para ulama sepakat bahwa pernikahan itu terlarang, tidak dibolehkan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim, la shigara fil Islam. Tidak ada nikah shigar di dalam Islam tentunya. Yang keenam, nikah yang haram, nikah tahlil. Nikah tahlil ini, kalau seandainya ada laki-laki menceraikan istrinya, dia bilang saya ceraikan kamu. Jadi kan, kalau satu kali dia ucapkan, dua kali dia ucapkan, ini masih diistilahkan dengan tolak raj'i. Tolak yang bisa kembali. Jadi kalau orang marah sama istrinya atau dia tidak suka, lalu dia mengatakan saya ceraikan kamu. Selama masih 3 kali masa haid, kalau mereka baikan, rujuk. Namanya tolak raj'i. Gak perlu akad nikah, gak perlu mahar segala macam. Tapi kalau lewat dari masa iddah, mereka harus nikah lagi baru. Sekali cerai masih bisa begitu, 2 kali cerai masih bisa begitu. Allah mengatakan at-talaqu marratan. Cerai itu 2 kali. Kalau yang ketiga kali dia ucapkan, dia bilang saya ceraikan kamu. Tapi ini sudah yang ketiga, ini namanya tolak bayin. Nah di sini tidak bisa lagi mereka kembali. Kecuali si mantan istri ini menikah sama laki-laki lain, lalu bercerai normal. Sudah berjalan rumah tangganya, normal dia ada masalah, bercerai setelah setahun 2 tahun, baru terbuka variabel untuk menikah dengan mantan suami pertama. Kalau ada laki-laki yang bermain-main, bila bilang sama istrinya saya ceraikan kamu, lalu sampai 3 kali diucapkan sama dia, kan terjadi tolak bayin. Lalu dia menyesal, terus dia bilang sama temannya, nikahi istri saya ini. Habis kau akad nikah, ceraikan langsung ya, supaya halal buat saya. Nah ini hukumnya haram. Karena dia permainkan itu. Ini dilarang. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallal lahu. Yang dimaksud dengan muhallil
berasal dari kalimat tahlil, yaitu orang yang menikahi wanita yang ditolak 3 dengan niat untuk diceraikannya lagi setelah menyetubuhinya, atau orang yang mentolak 3 tersebut dapat menikahinya kembali. Jadi dia nikah langsung dia ceraikan untuk bantu temannya saja supaya bisa rujuk sama istrinya. Ini tidak boleh. Makanya teman-teman di sini laki-laki terutama hati-hati dengan ucapan kalimat cerai, nggak boleh. Hukumnya haram kalau kita sembarangan bermain. Maksudnya haram ini bisa menjadi haram si istri kalau sampai 3 kali. Udah nggak boleh lagi, gitu kan? Kalimat-kalimat ini berbahaya sekali. Sama juga dengan orang kalau menuduh pasangannya berzina. Misal dia tuduh istrinya, kau berzina. Kalau seseorang dalam Islam menuduh orang lain berzina, supaya ditegakkan hukum pada orang yang tertuduh, harus ada 4 saksi. Saksi ini 4 semuanya terpercaya, melihat orang yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, 4-empatnya sama, baru orang yang berzina itu ditegakkan hukum padanya. Kalau kurang dari 4 saksi nggak boleh, kecuali suami istri. Kalau suami istri, mereka boleh memberikan kesaksian buat dirinya sendiri, yang dikenal dengan sumpah, ya, li'an, saling melaknat. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada satu sahabat menuduh istrinya selingkuh sama laki-laki lain. Waktu dituduh selingkuh sama laki-laki lain, maka Nabi SAW mengatakan, apa kau yakin? Dia bilang, ya saya yakin. Dipanggil istrinya. Begitu datang istrinya, dikatakan, suamimu tuduh kau berzina. Dia bilang tidak. Kata Nabi SAW, kalian berdua siap bersumpah? Mereka mengatakan iya. Suami bilang iya, istri bilang iya. Suami ngotot istrinya zina, istri ngotot dia tidak selingkuh, tidak berzina. Maka Nabi ingatkan, hati-hati, pasti ada yang bohong di antara kalian. Jangan main-main soal ini. Hukuman akhirat lebih berat, pasti ada yang bohong nih. Tapi dua-duanya ngotot. Maka suami bersumpah 5 kali. Dia bilang, demi Allah dia memang selingkuh. Demi Allah dia selingkuh, demi Allah dia selingkuh, demi Allah dia selingkuh, sampai 4 kali. Yang kelima, Allah melaknat dia kalau perempuan itu tidak selingkuh atau dia berdusta menuduh. Lalu si perempuan supaya tidak dihukum rajam, karena orang kalau sudah menikah hukumnya rajam, dia bersumpah juga 5 kali. 4 kali, demi Allah suami saya bohong, demi Allah bohong, demi Allah bohong, demi Allah bohong. Yang kelima, murka Allah datang kepada dia kalau suaminya benar. Kalau ini terjadi, namanya hukum li'an, maka mereka diceraikan. Dan ini cerai gak bisa kembali lagi selamanya. Gak bisa kembali lagi selamanya. Terjadi tolak bayin. Terjadi tolak bayin. InsyaAllah sebentar lagi kita langsung azan ya. Jadi tolak ini atau cerai ini tidak boleh kembali lagi. Dan ini yang ada dalam Islam. Serta tidak ada teman-teman sekalian yang dikenal dengan sumpah pocong. Karena di Indonesia orang kalau cerai, ya, kalau dia tuduh pasangannya selingkuh, maka sumpah pocong. Dipakaikan kain kafan, kemudian dibacakan surah Yasin dengan berharap kena laknat. Ini belum pernah ada contoh. Yang ada hukum li'an tadi yang sudah kita jelaskan. Ada sedikit saya ingin tambahkan di sini teman-teman, adalah pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah at-tahlil tadi ini. Imam Tirmidzi berkata, pengalaman atas hal ini dilakukan para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW seperti Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdullah bin Umar dan juga selainnya. Serta ini pun pendapat para fuqaha dan tabi'in bahwasanya nikah muhallil haram. Gak boleh. Asy-Syafi'i berkata pernikahan muhallil, jadi laki-laki yang menyuruh tadi temannya nikahi istrinya lalu ceraikan langsung. Ini adalah haram. Karena Rasulullah SAW telah melaknat pelakunya. Ibnu Qudamah juga mengatakan bahwasanya pernikahan muhallil adalah haram, lagi batil. Menurut pendapat seluruh ahli ilmu, tidak terkecuali. Baik walinya mengatakan, aku menikahkanmu dengannya hingga kamu menyetubuhinya, maupun tidak ada syarat menggaulinya. Jadi mantan istri yang diceraikan sampai 3 kali itu disentuh, digauli oleh suaminya yang sekarang walaupun hanya sementara baru diceraikan, atau tidak digauli. Dua-duanya hukumnya tidak boleh. Bahkan Imam Syafi'i lebih tegas lagi mengatakan kedua bentuk pernikahan ini, ya, atau kedua orang ini dua-duanya berdosa.
Ibnu Mas'ud mengatakan muhallil dan muhallal lahu, mantan suami yang minta untuk mantan istri yang dinikahi oleh temannya dan temannya yang membantu untuk menikahi mantan istri ini lalu diceraikan, itu dua-duanya dilaknat menulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar lebih tegas lagi berkata, ketika beliau berkhutbah Jumat, beliau mengatakan, demi Allah tidaklah dihadapkan kepadaku muhallil dan muhallal lahu, mantan suami yang suruh halalkan istrinya kembali dengan temannya dan temannya yang membantunya, melainkan aku merajam keduanya karena keduanya adalah pezina dan karena pernikahan hingga suatu masa atau keduanya adalah perzina. Sampai situ statement Umar radhiyallahu anhu. Nafi' berkata bahwasanya Ibnu Umar pernah seseorang bertanya kepadanya sambil mengatakan, aku menikahi seorang wanita yang diceraikan 3 oleh suaminya dengan niat supaya perempuan itu halal lagi buat suaminya. Tapi perlu anda ketahui, kata orang ini kepada Abdullah bin Umar, suaminya tidak tahu itu. Saya cuma mau buat baik saja. Jadi saya yang bantu, bukan suaminya minta. Apakah itu boleh? Saya ceraikan setelah itu, kemudian dia nikah kembali sama suaminya. Maka kata Abdullah bin Umar, tidak boleh. Kecuali kau nikah dengan mantan istri orang itu dengan wajar. Jika dia mengagumkanmu, kau tertarik, kau pertahankan. Jika ada sesuatu yang kau tidak sukai, lalu kau ceraikan, bukan karena mantan suaminya, maka itu juga hakmu. Karena kami menganggap pada masa Rasulullah SAW, orang seperti ini berzina. Ya, oleh karena itu teman-teman, kalau kita simpulkan dari poin yang terakhir ini, bagi laki-laki saya selalu ingatkan ini, jangan mudah mengucapkan kalimat cerai, kecuali darurat sekali. Jadikan itu senjata terakhir. Setelah kita doakan, setelah kita nasihati, setelah kita luruskan, kita masih punya tahapan dalam surah An-Nisa. Kalau istri betul-betul nusyud, membangkang, dinasihati, tidak mau dengar, dihajar, diranjang. Hajar pakai E, bukan hajar pakai A. Ya. Dihajar artinya diboikot, diranjang, dibalik belakangi, nggak digauli, gitu kan. Tapi ini pun Nabi SAW mengatakan tidak boleh menghajar istri kecuali di rumah. Kita boleh tidur di sofa, kita boleh pindah ke kamar sebelah, tapi nggak boleh keluar rumah. Karena kita boleh boikot istri yang tidak mau tutup aurat, tidak mau sholat, tidak mau jalankan kewajibannya, supaya dia kapok gitu. Tapi rumah keamanannya tanggung jawab kita, kita nggak boleh tinggalkan rumah. Kemudian kalau juga tidak mau, maka kita boleh memukulnya, tapi pukulan yang tidak berbekas. Kata ulama menggunakan kayu siwak atau jari telunjuk, gitu kan, yang tidak berbekas, tidak menampar wajah dan seterusnya. Kalau sudah itu dijalankan pun tidak mau, diceraikan. Perceraian adalah jalan yang terakhir. Makanya kata Nabi SAW, abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Juga Nabi SAW mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian memarah-marahi istrinya, menghardiknya lalu menceraikannya, kemudian malam hari dia menggaulinya kembali. Dan juga Nabi SAW mengatakan, orang mukmin itu tidak akan pernah mendolimi istrinya. Kalau dia suka, dia akan sampaikan tulus. Kalau dia tidak suka, dia tidak akan menyakiti. Dia tidak akan mengatakan saya tidak suka sama kamu. Seperti itulah. Jadi tolak itu batas yang terakhir. Ini kenapa kita ingatkan dan ulang-ulangi teman-teman sekarang. Karena di Indonesia ini gampang sekali kalimat itu. Ingat, terjadi perceraian walaupun main-main. Walaupun cuma bercanda. Kau kalau keluar besok pagi, maka saya ceraikan. Kau kalau telat masuk ke kamar, saya ceraikan. Misal. Kau kalau tidak masakkan saya mie, saya ceraikan. Bercanda misal. Maka ini semua terjadi. Kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal. Karena pasti terjadi. Pernikahan, rujuk, dan perceraian. Saya pernah hadiri majelisnya, di kelas kami pernah ada salah satu doktor mengajar kami ilmu fikih. Dan beliau mengatakan, kalau ada perempuan naik tangga, suaminya bercanda, main-main. Mengatakan kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau turun saya ceraikan. Dia lagi ada di tengah-tengah anak tangga, dia harus turun dari sisi lain kalau tidak mau terjadi perceraian. Dan ini juga terjadi di dalamnya kalau orang menggunakan lafaz-lafaz dengan tujuan cerai. Misal, kita pisah saja. Pulanglah kamu ke sana, saya tidak mau ketemu kamu lagi. Dengan niat cerai, jatuh tolak itu. Maka harus kontrol diri. Salah satu pelaksanaan bijak yang dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu pada saat beliau lagi marah sama istrinya Fatimah. Maka beliau keluar rumah lalu ke masjid. Lalu beliau melampiaskan tidur di masjid. Gitu kan.
dengan tidak menghadapi itu karena khawatir dia mengucapkan kalimat akhirnya terjadi penyesalan. Tapi kalau istri itu betul-betul nusyud, pembangkang, nasihati nggak mau dengar, ya sudah. Karena tidak mungkin kita habiskan waktu dengan wanita yang tidak mau patuh, gitu kan? Sebagaimana juga para wanita begitu. Mereka memang tidak bisa menceraikan suaminya, tetapi kalau suami betul-betul fasik, buruk, pemabuk, pembunuh, pejudi dan segala macam, narkotika, dinasihati tidak mau dengar, ya sudah. Dinasihati tidak ingatkan tidak mau, kalau tidak mau ya sudah ajukan khulu. Ya kan? Dia istikharah kepada Allah SWT, dia ajukan khulu. Khulu itu artinya dia ajukan kepada hakim setempat untuk menarik haknya suami. Nanti hakim yang menentukan, atau kalau kita hakim di pengadilan agama di Indonesia yang menentukan diceraikan dari suaminya. Seperti itulah. Allahu a'lam.